Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam pelajaran sirah nabawiyah, pelajaran yang sangat-sangat penting untuk kita ketahui bersama, di mana di dalamnya terdapat sejarah-sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai panutan kita, sebagai contoh tauladan kita di dalam bermuamalah, bahkan di dalam beribadah. Ikhwati fillah rahmani wa rahimakumullah. Melanjutkan materi kita pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Di sini insyaallah kita akan sama-sama membahas mengenai bagian-bagian wahyu atau tata cara beberapa tahapan-tahapan wahyu itu turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Syekh rahimahullah, aqsamul wahyi. Wa yanqasimul wahyu ila sitti maratib. Jadi tahapan-tahapan wahyu itu, tata cara turun wahyu tersebut itu para ulama mengkategorikan ke dalam 6 tingkatan atau 6 tahapan. Al-awwal ar-ru'yah shadiqah. Yang pertama, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu tersebut dengan langsung didatangi oleh malaikat Jibril dengan bentuk aslinya. Langsung diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana wujud dari malaikat Jibril. Wa qad kanat mabda'u wahyi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau pertama kali bertemu dengan malaikat Jibril ketika wahyu pertama kali turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat itu ketika beliau berada di Gua Hira. Itulah pertemuan awal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan malaikat Jibril alaihissalam, dengan wujud aslinya, dengan bentuk aslinya. Lalu yang kedua, annahu sallallahu alaihi wasallam kana yatamatsalu lahul malaku rajulan. Pernah pada suatu hari atau pada suatu saat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, tentunya melalui perantara malaikat Jibril, dan saat itu malaikat Jibril menyerupai seorang laki-laki. Menyerupai seorang manusia, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayukhatibuhu hatta ya'ya anhu ma yaqulu lah. Lalu malaikat Jibril berbicara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengajak bicara Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai pada akhirnya menyampaikan apa yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa fi hadhihi al-martabah kana yarahu as-sahabah radhiyallahu anhum ahyanan. Dan pada tingkatan ini, pada tahapan yang seperti ini, ketika malaikat Jibril menyerupai seorang laki-laki dalam menyampaikan wahyu kepada Rasulullah SAW, banyak para sahabat juga kadang-kadang bisa melihat sosok Jibril alaihissalam yang menyerupai seorang laki-laki tersebut. Bahkan Umar bin Khattab pernah menceritakan tentang kisah di mana
beliau pernah melihat malaikat Jibril yang sedang menyerupai seorang laki-laki yang mendatangi Rasulullah SAW. Apa kata Umar bin Khattab? Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dzata yaumin ittala 'alaina rajulun shadidu bayad thiyab. Pada suatu hari ketika kami sedang duduk-duduk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang seorang laki-laki shadidu bayad thiyab, yang saat itu dia memakai pakaian yang serba putih, sangat putih. Sawadi sya'r, rambutnya sangat hitam. La yura alaihi atharus safari, tidak ada tanda-tanda bahwa orang ini datang dari jauh, tidak pernah melakukan perjalanan tiba-tiba datang kepada Rasulullah SAW. Tidak ada tanda-tandanya dari luar. Wala ya'rifuhu minna ahadun, dan kami, satupun dari kami tidak ada yang mengetahui siapa orang ini. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai pada akhirnya duduk di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada seorang laki-laki, kata Umar bin Khattab, memakai pakaian putih, rambutnya hitam, tiba-tiba datang ke majelis kami, lalu duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tentunya mereka pada saat itu belum mengetahui bahwa itu adalah malaikat Jibril alaihissalam. Di akhir cerita dari Umar bin Khattab, Rasulullah bertanya kepada Umar, "Ya Umar, atadri manis sa'il?" Wahai Umar. Jadi setelah pergi malaikat Jibril, dia bertanya, Rasulullah bertanya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Ya Umar, atadri manis sa'il?" Wahai Umar, apakah kamu mengetahui siapa yang bertanya tadi? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Saya pun menjawab, Nabi SAW, Allah dan Rasulnya yang maha mengetahui. Qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Apa kata Rasulullah? Ketahuilah wahai Umar, bahwa yang tadi datang itu ikut di dalam majelis kita ini, lalu bertanya tentang iman, Islam, dan ihsan. Dia itu adalah malaikat Jibril yang datang untuk mengajarkan kalian tentang agama kalian. Baru setelah itu Umar bin Khattab dan para sahabat yang lainnya mengetahui bahwa yang datang saat itu, yang menyerupai seorang laki-laki, tidak ada lain adalah malaikat Jibril. Nah, pada tahapan ini, para sahabat melihat sosok Jibril alaihissalam yang saat itu juga menyerupai seorang laki-laki. Maka, ini dua tahapan. Yang pertama, tentunya, bagaimana Rasulullah SAW mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam. Ikhwati fillah rahmani wa rahimakumullah. Tahapan-tahapan selanjutnya mungkin akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya, karena waktu yang sangat sedikit. Insyaallah tahapan 3, 4 sampai dengan 6 kita akan lanjutkan kembali penjelasannya pada pertemuan yang akan datang, dan semoga apa yang kita sampaikan pada pertemuan kali ini bisa kita ambil hikmah dan pelajarannya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.